Halo Sobat BNI Sekuritas, kembali lagi di The Invest View bersama saya William Zregar. Dan saya Diva, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Kasian deh Will. Kenapa? Ini temenku lagi cerita, dia lagi susah cari kerja. Aku pun mau bantuin gitu loh, dia cari-cari kerja lagi pandemi gini. Emang lebih susah ya cari kerja pasti, ya. Pasti, betul. Ya. Bahkan sebenarnya sih di kondisi sekarang tuh perusahaan tuh lebih memilih untuk layoff ya, untuk cut karyawan, untuk tujuan efisiensi. Iya. Makanya pasti wajar sih susah sih cari kerja saat ini begitu. Iya, bahkan dia salah satu yang kena layoff malah gitu. Jadi dia cari. Terus susahnya lagi malah dengan gaji yang pas, dengan gaji yang mungkin dia dulu terima gitu. Betul. Itu susah ternyata gaji yang ideal gitu. Kasian sih, ini makanya aku juga lagi bantu-bantuin. Yes. Ya, semoga aja dia bisa segera ini ya. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong soal gaji yang ideal, Will. Kemarin kamu sempat lihat gak sih di sosial media tuh lagi rame banget soal ada cewek yang direkam di video nge-state kalau cowok idealnya tuh harus punya gaji minimal 25 juta. Betul. Wah, itu lagi ramai sekali sih sekarang tuh sampai masuk ke FYP gue gitu. Waduh, kok ini semua bahasnya ini sekarang gitu loh tentang interview wawancara sama beberapa cewek. Kira-kira menurut lo cowok itu harus gaji berapa? Wah, gue sih kaget sih, angkanya tuh fantastis banget sih. 25 juta. Betul, kira-kira 25. Berapa tahun kita kerja baru 25 juta? Betul, itu sudah, wah itu gila banget sih. Ekspektasinya itu luar biasa besar sekali ya. Iya, pressure ya jadi cowok ya, pressure. Betul, ya bagi kita cowok, wah ini gila nih sih. Ini guenya yang gimana tuh ekspektasi yang ketinggian gitu. Itu juga sempat kepikiran sih, tapi gila sih itu sempat trending sih dulu waktu itu sih Div. Ya, gue lihat di beberapa media sosial. Realistis gak sih 25 juta? Idealnya cowok harus 25 juta. Kalau enggak jangan deket-deket gitu. Wah itu soal realistis sih sebenarnya mungkin realistis ya untuk beberapa bidang tertentu, untuk beberapa jabatan tertentu. Tapi itu kan spesifik ya. Buat mostly sih sebenarnya sih itu kurang realistis. Apalagi buat kita yang masih baru saja lulus. Kayak teman lu tadi kan yang nyari. Yes, betul. Apalagi yang baru-baru cari kerja. Betul, yang pengalaman masih di bawah 5 tahun. Wah, itu gue pikir sih itu agak berat. Berat ya, pressure betul, ya. Pressure banget sih, betul. Itu dia. Makanya sebenarnya sih menurut gue pribadi ya, Div ya. Gaji sih memang kita semua pengennya tuh tinggi ya. Ya setinggi-tingginya ya kalau bisa ya. Tetapi to be honest ya. Apakah sebenarnya gaji yang tinggi itu merupakan kunci utama untuk kita itu untuk betul-betul bebas finansial sebenarnya gitu. Nah. Kalau menurut lu gimana sih? Ntar gue pengen deh sharing-sharing sama lu. Sebenarnya menurut lu sebagai cewek ya kan, pernah cowok ya. Menurut lu gaji ideal tuh sebenarnya bagaimana, seberapa besar, dan apakah memang peran gaji yang besar itu mutlak gitu ya? Kalau lu di posisi di cewek seperti itu. Mungkin kalau gue nggak akan set kayak mbak yang ada di sosmed itu ya. Kalau cowok nggak gajinya 25 juta jangan deket-deket. Kalau dikasih nggak nolak sih. Nggak nolak ya. Nggak nolak, tolong dicatat. Yes. Ya cuman menurut pribadi sih ya, gaji itu 25 juta bisa kurang, bisa lebih, Will. Tergantung kitanya. Kalau gaya hidup kita yang memang boros gitu. Kalau kita emang gaya hidupnya nggak menyesuaikan dengan gaji kita, ya nggak sih? Betul. Ya kurang terus. Mau kita misalnya nih entry level nih, kita digaji misalnya 6 juta. Tapi gaya hidup kita sesuai nih, kita hemat. Terus kemana-mana misalnya pakai kendaraan umum, misalnya naik busway, naik MRT, terus sehari-hari juga makannya juga disesuaikan lah, enggak setiap hari kita ke resto apa, ya mungkin sekarang lagi PPKM, kayak mungkin kalau enggak PPKM kita kerjanya hangout ke mall mulu. Betul. Gitu-gitu ya susah juga. Gaji 6 juta pengen beli tas 5 juta habis tuh sama belanja gitu. Menurut pribadi sih emang tergantung kita
gaya hidupnya, spendnya gitu loh, tergantung itu gitu. Jadi tergantung skill untuk savingnya ya, bagaimana kita bisa smart dalam mengalokasikan setiap gaji ataupun pendapatan yang kita terima. Karena gini Div, gue tuh punya cerita nyata dari teman gue gitu ya. Dia tuh memang dia tuh lulusan IT gitu ya. Dia baru lulus, diterima di suatu perusahaan gitu. Memang di tahun pertama dia tuh katanya sih digaji 10 juta. Di situ dia 10 juta tuh baru digaji 10 juta tuh dia langsung kredit motor gitu. Kredit motor oke. Tiba-tiba tahun depannya dia pindah kantor dengan gaji yang double dari gaji dia di awal. Apa yang dia lakukan? Dan gue pikir sebagian besar dialami oleh sebagian besar teman-teman di luar sana. Iya, benar. Dia tuh langsung tekan upgrade kredit mobil baru. Jadi spendingnya mengikuti. Iya benar. Itu adalah beli mobil kredit gitu. Dan yang paling tragisnya adalah seperti ini. Lu tau nggak? Sekarang kondisi sekarang lagi COVID, ya kebetulan dia tuh ternyata masuk ke seperti cerita teman lu tadi. Dia tuh masuk ke dalam yang di layoff gitu. Dan lu bisa bayangin nggak? Dia punya cicilan yang harus dia bayar tiap bulannya dan besar. Dan dia bukan hanya mobil, motor juga dari yang sebelumnya. Terus dia sekarang tuh harus kena salah satu karyawan dari di layoff. Lu bisa bayangin gak itu seberapa berat banget situasinya buat dia begitu ya. So betul yang seperti lu bilang tadi, berarti sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan dia gajinya ya, tapi lebih ke bagaimana memanage keuangannya seperti itu ya. Gimana kita menyesuaikan betul. manage keuangan. Karena kalau misalnya berapapun gaji yang kita dapatkan, kalau kita tidak punya skill buat manage keuangan atau skill buat saving lah, ya lu sama aja gitu loh. Habit manusia tuh kan ada maruknya sih menurut gua gitu. Ketika dikasih gaji besar, wah kayaknya bisa nih kita untuk masih cukup nih gitu, masih bisa nih. Aduh iPhone baru ntar keluar. iPhone baru ntar keluar. Betul gitu. So ya betul lu bilang tadi, kita harus penting sih namanya untuk manage keuangan gitu. Namanya kita punya skill untuk memanage keuangan. Seperti itu. Betul banget sih. Itu yang gue masih berusaha maksimalkan setiap bulannya nih, setiap pendapatan. Betul itu makanya. Nah, tapi gue penasaran ya, lu punya nggak sih beberapa rumus ya atau beberapa view tentang manage keuangan itu seperti apa versi lu? Mungkin nih teman-teman di luar sana tuh penasaran sebenarnya spesifik tentang manage keuangan versi Diva itu seperti apa sih? Waduh, I'm not an expert ya yang pasti, tapi at least dalam sebulan gue bagi nih. Seenggaknya minimal kalau ada pengeluaran tak terduga, minimal banget 10-20% gue saving. 10-20%. 20% lah, 20% gue saving gitu. Apapun itu bentuknya ya. Tapi kayak gue sisihin. Sisanya di pos-posin gitu, apa aja kebutuhan gue. Kebetulan gue ngekos ya di Jakarta. Jadi untuk bayar kos misalnya listrik lah, segala macam, transportasi, terus makan kayak gitu. Nah sisanya ya nggak terlalu besar mungkin. Kalau sekali-kali butuh self reward, tapi jangan keseringan. Sobi harus dicatat nih. Self reward jangan tiap hari, habis nanti. Self reward aja terus gitu. Itu ya sebagian kecil banget itu untuk self reward ya, cuman buat menghargai udah kerja keras di waktu-waktu tertentu, tapi ya itu enggak setiap bulan sih. Tapi gitu. Mostly lu berarti punya benchmark 20% itu buat investment gitu ya. Itu versinya Diva berarti begitu ya. Tentu sebenarnya kalau menurut gue pribadi sekali lagi alokasi angka yang tepat untuk investasi itu sebenarnya tuh sangat sangat tergantung ke orangnya masing-masing. Tapi setidaknya ada. Tapi begini, gue tuh tertarik sama ceritanya beberapa buku ataupun beberapa orang yang gue kenal dan gue baca. Pertama sih sebenarnya gue pengen coba discuss tentang Lee Ka-shing ya. Mungkin beberapa dari teman-teman udah kenal Lee Ka-shing siapa ya. Itu salah satu orang yang terkaya di Asia ya. Dia tuh punya bisnis yang cukup besar lah di sana. Jadi dan dia masuk ke daftar 50 orang terkaya di dunia. Betul. Nah, satu poin yang gue pernah pelajari dari habit dia dalam hal manage keuangan, dia tuh selalu memang punya patokan 30% sih sebenarnya buat 30% saving. Investment gitu. Jadi setiap pendapatan yang dia terima itu 30% tuh dia bakal jadikan sebagai tujuan investasi. Betul. Nah, ini versi dia begitu ya. Dan menariknya Div,
gue tuh pernah juga baca beberapa buku, termasuk buku Morgan Housel. Itu buku dari judulnya tuh The Psychology of Money. Itu teman-teman pasti udah familiar. Mungkin yang sudah baca. Tapi memang pokoknya beberapa sumber yang gue baca dari sana, sumber dari beberapa sumber itu bahkan bilang tuh jauh lebih berat lagi, besar lagi spesifik untuk alokasi ke investment. Iya, bahkan katanya sampai 50%. So ini betul-betul kayaknya sih orang-orang yang betul-betul punya keinginan sekali sih buat merdeka secara finansial. So memang kembali lagi itu gue pikir sih ini bukan masalah soal berapa persen, tapi setidaknya alokasi ada minimal ada tadi 20-50% sih masih oke sih seperti itu. Tapi yang pasti main topik yang kita pengen share itu adalah kita perlu namanya manage keuangan, dan kita perlu namanya alokasi untuk dana investasi seperti begitu. Exactly. Jangan kalau kita misalnya kayak teman lo tadi gaji naik jadi 2 kali lipat. Spending jadi 2 kali lipat juga, sama aja bohong kalau kayak gitu. Yang nggak longgar untuk kita investasi lebih buat nyiapin dana darurat, apalagi kayak misalnya kena layoff segala macam, kan bisa jadi lebih prepare ya kita. Ya, penting itu sih namanya manage keuangan. Dan menurut gua selain kita juga perlu manage keuangan, menurut lu penting gak sih namanya passive income? Nah itu sih yang masih pengen gue pelajarin Will. Mungkin kalau Sobi nih ya, atau mungkin kita juga ya ngerasa kalau pendapatan utama kita yang tadi gajinya belum ideal. Betul. Ideal kan artinya masing-masing ya gajinya ideal itu seberapa. Cuman kalau merasa belum gajinya ideal, apakah dengan pendapatan tambahan ya dengan passive income itu ya bisa membantu gitu ya, bisa dibilang ya. Betul. Cuman itu sih Will yang masih gue pelajari, kira-kira bisa passive income apa aja sih, bisa datang dari mana aja sih bentuk passive income itu gitu. Betul. Sama ya sebenarnya begini, kalau misalnya kita berbicara passive income, kita pasti kan berbicara namanya tentang source tambahan dari pendapatan utama kita. Nah itu biasanya tuh bentuknya banyak sekali sih. Ada yang biasanya orang tuh biasa menggunakan atau memulai bisnis kecil-kecilan, atau mungkin ya tadi ada beberapa yang mulai mencoba untuk investasi ke saham, ke obligasi, ke reksadana dan sebagainya, atau mungkin masuk ke properti dan sebagainya. Benar-benar misalnya punya kos-kosan gitu kan, itu passive income itu juga passive kan. Income gitu. Jadi memang sekarang memang passive income tuh udah banyak sekali sih jalurnya seperti itu ya. Apalagi menurut gue sih dengan kehadiran seperti kayak marketplace seperti Shopee, Tokopedia tuh orang tuh sekarang ini kan semua udah bisa buka toko online juga berjualan di marketplace gitu. Yes, itu salah satu menurut gue sih poin penting ya. Selain kita memang pertama harus manage keuangan, harus punya skill saving, kita juga harus perlu namanya pemahaman atau skill untuk selalu mencari source income kedua. Source income kedua. Betul. Dan itu tadi seperti yang kita sama-sama ceritakan itu bisa dari bisnis, dari investasi, bisa dari apapun itu sumber kos-kosan dan sebagainya. Tapi gue pengen nanya satu, Div. Menurut lu, kalau versi lu tuh sebenarnya paling menjagokan apa sih instrumen investasi yang menurut lu tuh paling oke buat dijadikan passive income, dan alasannya apa? Gue penasaran deh sama lu. Sebenarnya yang menarik investasi saham sih ya. Cuman itu dia nih, gue juga kalau untuk pemula nih yang kan gue belum sejago lo ya investasi mungkin. Gimana sih Will biar kita bisa memulai investasi kecil-kecilan untuk menjadi passive income gitu? Oke. Sebenarnya kita kalau misalnya kita berbicara tentang passive income dalam pengertian untuk investment itu tentu bisa, karena di investment itu kan kita dibedakan menjadi misalnya dua jalur lah. Ada orang yang menganggap fundamentalis, ada yang teknikalis. Biasanya orang akan menjadikan salah satu strategi dia untuk menambah passive income itu dengan cara menjadi technical analyst. Ya, lah banyak sekali sekarang orang itu yang sukses ya sebagai trading gitu, yang bisa trading tapi dia tidak mengganggu pekerjaan utama dia. Itu salah satu menurut gue sih itu salah satu strategi skill yang penting juga sih dalam dunia investment. Tapi juga ada orang yang lebih memilih untuk jadi fundamentalis, Div. Jadi dia tuh lebih berpikir kayak beli saham, terus dia keep itu untuk dalam jangka waktu tertentu. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi dia lebih ke arah investment, bukan ke passive income. Bukan passive income. So
menurut gue sih itulah keunikan saham. Ya, dia bisa jadikan sebagai cara untuk orang menambah passive income. Tapi di satu sisi lain dia bisa jadikan itu sebagai tujuan investasi. So banyak sekali sih fungsinya sebenarnya investasi saham seperti itu sih, Diva. Oke, kalau lo sendiri gimana, Will? Passive income yang lo yang lo pilih? Ya, gue kan karena juga masih kerja gitu ya di BNI gitu ya. Dan gue sebenarnya menggunakan investasi saham itu sebagai memang tujuannya adalah investasi. So gue memang fundamental dan gue juga sering melihat memiliki jangka waktu tertentu untuk namanya berinvestasi gitu. Tapi memang ya gue juga sering lihat banyak orang yang teknikalis gitu ya, yang menggunakan sebagai scalper gitu ya, yang trading. Tapi ya oke juga gitu untuk sebagai passive income tuh. Jadi tidak ada sih menurut gue sih tidak ada yang namanya benar atau salah. Selagi memberikan kita profit. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak begitu. Itu sih menurut gue sih. Jadi ya benar tadi investasi saham tuh merupakan salah satu cara buat kita untuk nambah passive income. Seperti itu. Oke. Yang pasti seperti yang kita bahas tadi ya, kalau gaji kita nggak cukup ya, bisa dibilang pendapatan utama kita kurang ideal, belum ideal mungkin ya. Kita sendiri yang harus nyesuain ya, cara kita spend money, terus memanage keuangan yang tadi lo sampein, kayak gimana kita manage keuangan. Yang pasti kebutuhan kita itu gak akan berkurang, malah bertambah. Tapi gimana kita manage? Kita butuhnya semana sih? Kayak mungkin teman lo sebenarnya dia butuh alat transportasi, dia pakainya motor awalnya, gajinya naik, dia ngerasa butuh mobil. Padahal siapa tahu sebenarnya dia masih butuh motor aja, belum butuh mobil. Itu kita yang ngatur sendiri lah ya sebenarnya. Tapi balik lagi, kalau merasa kurang ideal, bisa kita siasati dengan passive income tadi ya, yang lo bilang. Benar banget. Tapi sorry gue agak keluar dikit. Lo tau nggak sih di Indonesia ini, menurut gue ini perlu diceritain karena pengertian. Gue balik lagi tadi kan lo bilang tadi namanya manage keuangan, kan kita udah bicara tentang alokasi keuangan. Tapi menurut gue sih ada sesuatu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat kita, karena masyarakat kita itu selalu menganggap untuk investasi itu selalu pakai uang dingin. Benar gak sih? Iya benar. Kan, mau investasi? Jangan pakai uang yang ini, uang panas gitu. Lo harus pakai uang dingin gitu. Menurut gue sih nggak salah, tapi itu membuat seolah-olah itu investasi itu adalah meja untuk berjudi, karena itu kan kita menganggapnya kan kayak uang dingin, uangnya siap rugi. Jadi seolah-olah tuh gambling betul. Jadi pemahaman tentang investment tuh jadi seolah-olah tuh jadi negatif gitu. Jadi menurut gue sih ini juga salah satu yang harus perlu di up ke media, ke teman-teman semua, bahwa sekali lagi memanage keuangan itu penting. Dan untuk soal alokasi investasi, ya lu jangan sebutin lagi namanya itu adalah uang dingin. Tapi betul-betul itu adalah dana yang lu pakai itu untuk investasi. Betul. Ya untuk hal yang positif. Hal positif. Jadi mindsetnya tuh jangan menggunakan uang dingin lagi, tapi memang untuk tujuan investasi. Seperti itu penting sih. Bener. Kayak teman gue ada yang gue ngajak, ya udah ayo mulai invest gitu yuk. Ya siapa tahu kedepannya bisa jadi passive income ya, we never know. Tapi kayak karena mungkin dia merasa belum secure gitu ya, dia ntar dulu deh, gue ngumpulin uangnya dulu, uang dinginnya dulu gitu, bisa dibilang. Gitu, Padahal ya why not kalau kita start gitu. Betul. Itu salah satu sih menurut gue sih harus di up sih gitu. Apalagi buat anak-anak muda nih yang lagi pengen memulai investasi, yang belajar untuk namanya memanage keuangan dan sebagainya. Karena sekali lagi ini kita balik ke topik awal bahwa tidak selamanya, Dev ya, menurut gue ya, orang yang gajinya besar itu lebih kaya daripada orang yang gajinya kecil. Bener banget. Menurut lu kenapa? Iya. Apakah karena dia, menurut saya sih ada sih satu skill yang menurut gue yang membedakan keduanya, yaitu adalah skill tadi yang manage keuangan. Bener banget. Karena biasanya kalau misalnya lu bayangin ya, gaji 6 juta tadi seperti lu ceritakan, kalau dia bisa spend 50% aja untuk namanya biaya hidup, 50% untuk namanya tujuan investasi, menurut gue tuh bisa jauh lebih besar impactnya ke
ke financial dia dibanding orang yang punya gaji let's say 25 juta seperti yang tadi kata itu, tapi gaya hidupnya itu tinggi, jadi dia cuma bisa saving tuh hanya 10% atau mungkin dia gak bisa saving sama sekali. Iya benar, benar banget. Yes. Ya sama aja kayak misalnya nih gaji 6 juta, terus 50%-nya dia pakai untuk saving, 50%-nya untuk gaya hidup karena dia nyesuaiin gaya hidupnya ya. Betul. Yang seperlunya aja. Kalau gaji 25 juta dia cuman saving 10% misalnya, 2,5 juta. Gedean yang gaji 6 juta. Betul. Jadi 25 juta nggak bisa dijadiin patokan itu gaji ideal. Betul. Itu adalah kembali lagi adalah ke skill bagaimana kita untuk memanage keuangan dengan baik. Iya betul. Iya betul. Oke, seru banget deh Will ngobrol-ngobrol hari ini. Betul. Iya. Jadi intinya gaji 25 juta yang viral itu gak bisa dijadiin patokan ya. Betul sekali. Intinya kita harus kerja keras untuk bekerja ya, untuk first pendapatan utama dan juga ya kalau bisa ada passive income, kenapa enggak? Kalau enggak second source of income, third source of income, kalau makin banyak. Betul. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Yang pasti kita harus meningkatkan skill ya, Bel. Skill tadi ya. Ada dua skill tadi yang kita bahas ya. Satu skill untuk manage keuangan dengan baik. Yang kedua adalah skill investasi. Atau mendapatkan passive income seperti itu. Betul banget. Oke. Sobi semua, thank you. Terima kasih udah menyimak The Invest View kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel BNI Sekuritas supaya nggak ketinggalan episode The Invest View selanjutnya. The Invest View juga bisa Sobi dengerin loh di Spotify. Lo udah tau belum Spotify? Tahu dong. Udah ada. Tahu. Iya. Dengerin diri sendiri ya. Dengerin diri sendiri. Jangan lupa juga follow BNI Sekuritas di Spotify. Yes, dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk selalu follow kita di akun-akun resmi BNI Sekuritas loh ya, jangan di akun yang lain ya. Kita juga ada di Facebook, di Instagram, ada juga di mana lagi, Div? Di Twitter. Ya, gitu. Teman-teman bisa pantengin, bisa selalu update ya tentang topik-topik yang akan kita launching ke depannya seperti apa. Dan mungkin kalau teman-teman punya ide ya, itu bisa kita pertimbangkan. Boleh banget kalau teman-teman punya ide atau pengen boleh nih ngebahas sesuatu, misalnya pengen William ngebahas sesuatu atau pengen misalnya Diva bahas sesuatu, boleh banget komen di video The Invest View. Betul sekali. Oke. Sobi semua, terima kasih ya sudah menyimak The Invest View bersama William dan juga Diva. Untuk Sobi, tetap jaga kesehatan tubuh, tetap jaga kesehatan finansial, tetap berinvestasi, yang pasti investasi bersama BNI Sekuritas. Thank you. See you.